centilan aku masih biasa, tapi kok ini agak berat ya aku teh. Itu momen aku yang benar-benar ngeblank dan di momen itu. Pas aku pakai dandan jadi perempuan teh, pakai baju tradisi ini. Assalamualaikum. Ini sekarang tim selanjutnya, terus aku mah nggak kuat teh, ini aku nggak kuat. Aku nggak inget apa-apa, tapi aku inget momen di situ di video kan udah tayangan ulang. Aku sedih banget, semuanya hancur. Aku tuh sekarang udah tahu kayak mana yang serem banget, mana yang enggak. Nah berarti ini biasa aja dong dibandingin yang di sana. Ini serem banget. Aku udah pusing banget demi Allah, kayak aku udah lemes banget. Terus kayak kita ngobrol, yang di belakang tuh kayak pada kepo gitu loh. Kadang kalau udah selesai syuting itu kan sakit banget badannya. Yang kebawa itu anak aku. Kasian anak akunya yang dia rewel, yang gelisah. Kayak tadi aja bercanda-bercanda, nanti kamu akan ketemu perempuan dan anak kecil. Benar dong, di sini ada perempuan, anak kecil. Tapi bisa bantu saya? Bisa. Mau dibantu apa? Keluar dari sini. Ini ngomong. Dia berubah guys. Ayo, ini kaget gue. Kaget gue. Allah. Enak ya? Bajingan! Aku minta tolong. Ya, urusanmu. Kang Nanda. Jangan sampai kalian tergiur oleh harta kekayaan. Inilah akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang. Alhamdulillah. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel Ria Puspita Official. Hanupis, hatur nuhun pisan. Terima kasih juga buat support-supportnya, komen-komen terbaiknya buat Ria Puspita Official. Buat kalian yang masih nanyain bagaimana caranya konsultasi penanganan, ngundang saya ke tempat kalian untuk pembersihan rumah atau pembersihan tempat usaha kalian, langsung aja kalian langsung hubungi admin saya, ada admin Sasi dan admin Dika. Dan buat kalian yang punya cerita mistis, punya pengalaman non medis, terus pernah jadi korban santet atau masih jadi korban santet telu guna-guna, langsung aja hubungi Bang Ale. Dan jangan khawatir, Ria Puspita Official gak cuma ada di YouTube ya, sekarang udah ada di Spotify. Sekali lagi Spotify. Nah kita nggak kenalan sih, tapi ada bintang tamu narasumber yang udah pernah ngegosip bareng, langsung bombardir studio saya. Kita datengin lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dong. Nih auranya kalau sekarang happy banget ya. Iya, soalnya kan di tempat begini. Oh, tapi saya nggak happy. Kenapa? Di belakang kayak udah nungguin kayak kapan gitu. Oh, harus. Kalian udah tahu kan kalau udah saya di tempat begini terus ada Farul, berarti setelah kita ngobrol-ngobrol yang mungkin agak lebih jelas dibanding kemarin, kita akan telusur bareng. Farul sehat sayang? Sehat Teteh. Oke. Kalau Beneran tiba-tiba sehat? ada telusur. Ya harus atuh. Kalau aku kabur, bete ya. Yang mau ditangkap pilih dua, mau ditangkap Kantip atau tiba-tiba di depan kosan kamu ada punya saya. Pilihannya cuma itu doang. Maju gak bisa, mundur gak bisa ya. Ya kalau kata Warkop DKI, mundur kena, maju kena. Jadi ya hadapi kan? aja ya. Hadapi dong. Tempat ini tidak terlalu serem. Kata Teteh. Iya kata saya. Tapi saya akan mengundang beberapa teman-teman saya yang dari kanan, kiri, depan, belakang untuk menghadiri konferensi yang akan kita buat nanti. Farul. Karena kamu itu bagus banget kalau di jurnal Risa. Jadi di sini juga aku mau tahu lah tentang Oke Farul, hari ini pertanyaannya agak beda. Apa tuh? Mau nanyain bagaimana pertama kali Farul ngerasain kalau ini punya rasa sensitif atau bisa dibilang indigo. Sebenarnya mah dari aku kecil juga udah suka ngerasa. Tapi mama aku selalu bilang,
ngerti gak sih, anak kecil mah kan suka ngada-ngada, jadi kayak oh ya udah, tapi suka ngerasa tapi kayak ya udah. Pas aku momen di kampus itu aku ngelihat beberapa orang-orang kesurupan. Oke. Terus aku suka bercandain, jadi setiap ada kesurupan pasti sama aku dicubit lah, diteriakin lah, karena ada beberapa momen yang teman-teman aku kesurupan. Karena aku kuliahnya di seni kan, jadi otomatis agak berdampingan kan sama hal yang kayak gitu. Terus aku selalu kayak jahil lah, inilah. Tiba-tiba pas aku masuk jurnal makin peka, makin bener-bener kayak oh bener berarti ini, oh bener berarti ini bener, oh berarti ini bener. Jadi kadang aku suka malu sama teman-teman aku kayak dulu mereka kesurupan aku ledekin, sekarang pekerjaan aku adalah kesurupan. Itu sih lebih ke makan buah si malakama. Soalnya aku kadang bawa cewek yang kesurupan, pasti kan cowoknya di kampus aku dikit, jadi otomatis cowok dong yang angkat. Jadi kan, aduh kesurupan lagi, dan itu setiap mau tari topeng, tari apapun pasti kesurupan. Betul, tapi di situ ada untuk ininya nggak sih kayak bawa orang ahli spiritualnya kalau lagi mau nari-nari atau enggak? Ya beberapa dosen bisa sih, beberapa dosen bisa. Tapi memang pakai ritualnya nggak? Ada yang pakai ritual, ada yang enggak. Kalau misalnya ada yang benar-benar ritual banget, ada yang enggak. Iya sih, soalnya kan harus mendalami dan setiap cerita di sebuah tarian, di setiap kesenian kan ada ceritanya, dan itu kadang-kadang memicu emosional si yang jadi karakternya itu buat biar blek bener-bener jadi sesungguhnya ya memang ada sedikit gesekan, kena gitu ya. Berarti Farul udah cukup lama dong mengetahui dunia kita itu sangat luas dan berdampingan. Tahu ya. Dari 2019 aku bergabung sama jurnal. Oke, berarti pertama kali gabung di Jurnalisa itu 2019. November. Yang kita tahu ya sahabat Misis, apalagi aku salah satu penonton jurnal juga dari dulu. Karena ngerasa apa ya, seru banget sih kalau punya keluarga itu yang bisa jalan bareng, ngobrolin bareng tentang hal-hal yang emang orang lain gak suka tapi kita suka. Yang aku tahu kan tim jurnal Risa itu keluarga. Nah, kamu siapa? Hantunya. Aku juga saudara dari Adam dan Hawa. Dari Adam dan Hawa. Sih. Oke, di jurnal itu awalnya gimana Farul bisa masuk ke jurnal Risa? Berawal dari konten aku yang viral, terus ini pecah banget dan plot twist sih menurut aku. Karena dulu waktu aku kuliah tuh, aku nontonnya jurnal juga. Karena kan tiap malam Jumat, terus nontonnya sama teman-teman kampus aku. Ayo nonton jurnal gitu. Jadi kita kalau misalnya lagi hari Jumat tuh kita pasti nonton pas di jam istirahat. Dan aku tuh kayak ya udah cuma nonton doang, nggak yang nonton banget. Karena kan aku penakut juga kan. Ada pas aku lagi viral. Viral apa? Tentang apa kamu? Berantem aku. Sama siapa? Kakak kelas. Bisa. Kakak kelasnya terus-terusan ke aku. Pas aku Farul mau lulus, baru aku lawan. Pas sebelum lulus mah aku gak ngelawan, takut. Cowok. Atau cewek? Cowok ke cewek-cewekan. Oke. Bapak ke ibu-ibuan. Nah, berantem tuh hebat. Tapi di story gitu sih aku. Terus akhirnya? Viral, terus udah lama Teteh ngechat lah ke aku. Ini pecah banget. Teteh ngechat, halo, ayo syuting gitu. Terus aku, ih Teteh takut, mau dong. Untung di situ tiba-tiba minta nomor WhatsApp. Aku kasih, aku ngepost story, nggak nyangka tiba-tiba diajakin. Aku ngepost story siang, sorenya hilang Instagram aku. Kenapa? Nggak tahu hilang. Ke-ban langsung. Nggak tahu hilang. Itu aku sedih banget, itu endorse-nya lagi masuk banyak-banyaknya, aku hilang, aku bingung, aku harus ngembaliin. Terus hari Kamis aku inget banget, terus hari Jumatnya Teh Risa ngechat, aku ngechat ke Teh Risa, Teteh maafin, karena aku teh collab tuh yang harus followersnya banyak. Pada saat momen itu tuh, Teteh maafin, followers aku hilang, terus Alasya gimana atuh? Iya Teh nggak tahu, terus Teh besok aku syuting, langsung besok syuting. Aku masih ingat itu, aku baru bikin IG, postingnya 0, semuanya 0. Terus Teteh ngomong gini ke aku, sok bikin story, aku tuh kayak di jurnal, tuh ngerti, bikin video gitu buat jurnal. Tiba-tiba aku syuting biasa, pas aku cek handphone, followers langsung 20.000. Oke. 0, semuanya 0, 20.000, 0 kan kaget. Hah, 0? Kaget dong, aku jangan, gitu, itu bener-bener cepet banget. Itu gak nyampe sehari, baru beberapa jam lah. Tiba-tiba ini yang ngakak banget. Teteh ngomong ini, pas aku uji nyali kan aku ngomong, Teh aku juga awal-awal Teh kayak ke jurnal Teh kan orang-orang selalu ngomong,
ini mas settingan bla bla bla. Otomatis kan aku jadi penasaran kan. Ternyata enggak. Aku langsung panik dong. Beneran dong. Aku disuruh sendiri kan. Terus tiba-tiba Erul uji nyali ya. Teteh masih hamil, inget banget gitu atau berapa bulan aku lupa. Erul uji nyali ya. Teh enggak uji nyali. Karena aku tahu. Aku ngerasain dan anjir ini beneran dong. Terus aku beneran dong. Aku pengen cerita ke teman-teman aku kalau emang bener ini tuh. Terus aku yang Teteh ngomong, aku inget banget Teteh ngomong gini. Sok syuting, iya keluar Iya, jangan dulu dong. Kan ini yang ditanyanya. Kamu kan belum ditanya. Suka Ada yang pengen ikut campur kepo ya. ya. Oke. Aku masih inget banget Teteh ngomong gini ke aku. Erul, sok iya satu episode follower 100.000. Percaya nggak di situ? Nggak percaya lah aku. Masa sih tiba-tiba itu video keluar episode 1 dan rame, komen rame, followers aku 100.000 langsung. Alhamdulillah ya Di saat Allah. aku bener-bener drop banget Iya. sama Teteh bener-bener diangkat banget. Itu followers aku 100.000, aku kaget banget. Terus keluar 2 episode, asalnya aku cuma 1 episode. Nggak yang banyak ibaratnya Nggak gitu. banyak, emang Ha-ha. cuma 1 episode. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba dibikin jadi 2 episode. Dipecah, tiba-tiba naik banget terus followers aku 200.000. Itu aku kaget banget kayak, kok bisa gitu, the power of jurnal tuh emang sekencang ini. Dari situ udah cuman collab doang. Collab lagi, udah lama, 2020 collab lagi, trending alhamdulillah. Farul bikin ini yuk, ayo terus seru gitu. Ada momen Ghostbuster. Ghostbuster yang bintang tamunya artis. Oke. Kan. Kayak aduh, tiba-tiba Teteh ngomong, Erul ikut yuk. Terus aku ngomong, enggak Teh, takut. Karena sebelumnya pas diajakin sama Teteh juga, Farul jurnal yuk. Aku gak mau, takut. Bukan takut sama Tetehnya, fansnya. Karena emang Ya fanatik banget kan. iya pada gak suka juga. Aku ada beberapa yang suka banget, ada yang enggak. Ya namanya netizen. Iya, sampai sekarang pun juga masih tetap komen-komen gitu. Apa sih berisik lu? Di Twitter apalagi. Sampai ini nih si Fahrul berisik gitu-gitu. Tapi aku kadang suka lucu-lucuan. Si Ricky yang gak bisa deket sama anak-anak jurnal. Kan? Gue takut buat lehernya patah gitu. Enggak dong. Oh enggak. Dari situ ada beberapa momen kesini makin banyak yang aku tahu sampai jadi makin peka sampai aku kayak ternyata bener ya santet nyantet. Kalau hukumnya rentenir kayak gimana pas matinya. Jangan gitu dong, dulu mak gue rentenir lagi. Aduh. Iya, terus? Ada beberapa yang hal-hal yang aku kayak oh makin kesini makin ada momen seru, ada yang momen kayak takut Iya. gitu sih. Tapi sekarang tuh alhamdulillah aku bisa nahan. Kalau dulu selalu los. Pasti lo situ kalau dulu. Los Teh aku dari gak bisa ngapa-ngapain jadi bisa meskipun harus agak dibantu ya. Iya. Karena kalau aku masuk sendiri kadang emang agak susah. Oke, ntar juga saya bantu kok. Kan penelusuran. Turunin ilmunya 3% aja. Akan kuturuti kamu 3 permintaan. Nggak, tapi emang aku pikir tuh Farul itu keluarga, ngerti nggak? Kayak entah kamu deket sama Aangganya atau kamu sepupunya Teresa gitu. Aku doang yang bukan ini. Keluarga dari Jurnalisa. Tapi sekarang mah keluarga banget. Iya dong. Berapa tahun berarti sudah bareng sama Teresa? 19, 20, 7 tahunan lah. Oke. Tapi kalau jurnal mah dari tahun 2017 kalau nggak salah. Iya, 17-18. Iya. Itu soalnya pas masa aku udah bertaubat. Oh udah bertaubat. Bertaubat. Terus mulai mulai muncul YouTube, ya kan. Terus ngeliat ada Jurnalisa, Sarah Wijayanto, terus banyak akun-akun YouTube yang sekarang jadi besti-besti aku ya kayak Prasojo Muhammad, terus Badru Caps Lock, Syahdu, banyak teman-teman aku yang mulai ngerambat jadi YouTube juga sekarangnya. Farul, berarti cerita Farul sama kayak Teteh. Kita berawal dari viral, terus meledak dan mempertahankannya sampai sekarang. Selama di Jurnalisa itu kan nggak melulu Fahrul takut dong, pasti kan happy. Yang aku tanya sekarang takutnya pasti seremnya. Berapa kali datang ke lokasi yang menurut Fahrul tuh anjrit ini serem banget. Berapa kali dulu? Iya, Jangan bilang sering. Kali. Jangan sering. Hitung, pasti ada yang paling serem. Sebenarnya banyak, tapi ada momen satu yang gak pernah aku lupain. Oke. Waktu di Bogor, gak tau di mana ya itu.
Itu sama ada bintang tamu Inces Nabati Oh iya. sama Kances. Ini mood banget sebelum, jadi geng Kakang dulu, Kakang Teh Riri sama Baba kalau nggak salah. Lagi masuk tiba-tiba hancur tuh. Apanya? Chaos, mereka Oh, bertiga chaos. iya. Sebelum mereka bertiga tuh aku ketawa-ketawa sama Teresa sama Inces. Asa bau hitutnya gitu. Ya siapa lagi ketawa-ketawa terus hancur, otomatis kita datang kan. Ini kenapa? Tinggal syok yang di Pararaihan gitu. Serem dong. Dah. Udah langsung ke tim selanjutnya aja. Aku, Indi, Teresa, Bang Jeff, Inces berlima. Cententilan aku masih biasa tapi kok ini agak berat ya aku teh. Itu momen aku yang benar-benar ngeblank dan di momen itu. Pas aku pakai dandan jadi perempuan teh, pakai baju tradisi, ini. Assalamualaikum. Ini sekarang tim selanjutnya terus aku mah nggak kuat teh, ini aku nggak kuat. Aku nggak inget apa-apa tapi aku inget momen di situ di video kan udah tayangan ulang. Aku sedih banget semuanya hancur. Di situ soalnya nggak ada Angga. Oh nggak ada Angga. Baju aku sobek, semuanya sobek, terus nangis semuanya, terus aku kayak Teteh, maafin aku Teteh. Jangan ngomong gitu. Aku nggak tahu kayak mau mati aja, aku bener-bener kayak diambil kayak ditarik gitu teh aku Teteh. Soalnya yang aku lihat tuh kayak kerajaan Indosiar gitu. Makanya aku teh pas ngeliat tuh kayak langsung aku bener-bener nggak inget apa-apa. Sampai Inces Nabati juga sama. Terus tiba-tiba bau anjir gitu, aku muntah bener-bener gak kuat. Aku lagi terbaring gini aja tidur, emang ada yang ngejagainnya. Tiba-tiba Indi sama si Indi juga, terus aku kayak ya Allah ini tempat ini paling serem banget. Aku bener-bener gak syuting sama sekali, gak yang mediasi, enggak, bener-bener langsung blank. Nangis aku teriak-teriak, itu sama Kakang dikeluarin di ini sampai Kakang berdarah ininya. Terus Kakang sakit gak? Berarti Kakang kesel, ketonjok atau apa ya? Aku gak ngerasa apa-apa. Oh kamunya mah nggak ngerasa apa-apa. Aku benar-benar di momen itu aku ngeblank, terus aku di ice aja. Aku benar-benar nggak inget apa-apa. Pas selesai itu? Lama banget aku siumannya. Aku benar-benar kayak pas bangun, mereka masih syuting, jadinya cowok-cowok yang syutingnya kayak Bang Jeff, Baba, Aiko, gitu. Kamunya nggak ikut? Nggak ikut, Teresa nggak ikut, Teriri enggak, Indi enggak. Soalnya chaos itu, terchaos. Padahal tempatnya bagi kamu serem atau enggak? Itu serem banget ya, emang serem banget. 2 episode itu serem banget. Aku tuh sekarang udah tahu kayak mana yang serem banget, mana yang enggak. Nah berarti ini biasa aja dong dibandingin yang di sana. Ini serem banget. Aku udah pusing banget demi Allah. Kayak aku udah lemes banget. Terus kayak kita ngobrol, yang di belakang tuh kayak pada kepo gitu loh. Kayak pengen ikut-ikutan ngobrol. Karena kalau ya biar seru aja sih. Iya. Karena kalau aku lagi begitu kan kamu agak panik gitu ya. Karena gini, satu, kami itu kan bawa energi, aku bawa energi, nanti ada teman-teman aku pada bawa energi masing-masing. Dan sebelumnya kamu udah tahu kan, setiap tempat itu kan energinya beda-beda. Bener nggak? Kali ini kenapa kamu bilang ini energinya gede? Nggak tahu ini ada teteh merenya. Ini gede-gede yang aku rasain di sini tuh gede-gede. Nggak tahu bawaan teteh. Dia mah sujon dulu nggak Oh saya. iya salah ya. Nggak tahu teh. Bawaan tetangga, kanan kiri. Kebetulan rumahnya juga banyak yang kosong di sini. Karena rumah ini sakit. sakit banget. Terus Iya. kayak aku ngeliat tuh ada poci-poci gitu loh. Iya, jadi kanan tuh rumah sakit. Pas di belakang sini nih, terus kalau kita ngadep ke sana itu pas kayak kamar-kamar jenazah belakang rumah sakit. Terus seberangnya, emang iya demi Allah, masa aku nggak bohong kan, aku akan sih anak kampungan sini guys. Ini 1 episode kan? 17 kalau bisa. 17 anjir. Seberangnya lagi itu mall gede, terus sepanjang jalan itu ada kuburan. Nah di situ tempat kuburan papa aku. Kamu main nggak? Mampir ke rumah papa aku. Ih jahat banget, dusun. Papa aku. Teteh, atuh Ani. Kan ini teh aku. Aku loh, jangan narik orang dulu. Oke. Ini aku kan yang diwawancarai. Iya benar. Jangan narik dulu yang lain-lain teh. Sebelah sana juga ada. Jangan dulu, iya. kan aku loh. Iya baru. Soalnya bener loh, satu tadi aja pas masuk ke dalam aku lagi briefing sama tim, itu tuh kayak yang bisikin gitu, itu siapa?
Nah aku kayak nyari, maksudnya itu siapanya itu, aku baru connect. Ada kamu dan tadi tim kameramen ngomong, kamu udah masuk duluan, paham nggak? Kamu udah di sini duluan. Kan sebelum aku datang mah kamu rajin banget, baik hati, tidak sombong, mau di briefing, buat dikasih info. Kalau hari ini kita ngebahas tentang jurnal Risa, ya. Tapi kamu kepekaannya terlalu peka banget. Kalau di jurnal Risa, kamu ada Teresa, ada Kakang, ada Aangga, ada Indi. Terus Enggak, ini yang 4 ini yang doyan banget kesurupan dan membantuin kamu. Ya ada Farul, dari Teresa, Kakang sama Aangga. Yang pernah masukin kamu paling gede siapa? Angga lah, siapa lagi? Aangga. Tapi pernah kesurupan gede Teresa sama Indi juga udah pernah. Udah pernah. Ngerasain nggak energi gede kalau orang masuk? Ngerasain. Apa yang Farul rasain? Kayak ditekan banget, apalagi kalau kan teteh mah suka ambil yang gede-gede ya. Iya. Kadang suka kasihan sama teteh juga, kadang bener-bener kayak aduh serem banget. Ya itu kalau misalnya, tapi aku karena udah habit Iya. kali ya. Kalau ada Aangga tuh aku tuh tenang, tapi kalau nggak ada Aangga tuh aku tuh kayak aduh ini mah hancur, ini aku hancur gitu. Iya, soalnya kamu udah kesuges itu. Iya udah suges itu. Terus ada momen aku waktu syuting di Cirebon, aku inget banget. Aku ngeinin asbe sampai ini berdarah, Aangga kan langsung ya pokoknya mah heboh banget ya. Aku di situ aku lupa juga. Aangga di situ langsung narik aku bawa jalan berdua. Pam, Aangga marah banget. Sampai Aangga tuh kan Aangga tuh kayak yang tenang-tenang, tapi di belakang tuh dia tuh bener-bener kayak mampus. Aangga tuh sebenarnya semua juga kayak mampus sih, tapi si A tuh karena tahan. Kalau yang gini tuh jangan. Iya. Terus dia berantem sama aku tuh berantem. Karena itu kan nyakitin kamu. Ini berdarah ke sini. Bedanya itu Farul, kalau kamu itu kan bukan seperti aku dan Kang Nanda yang spiritualis. Kalau aku sama Kang Nanda memang kita sering ada beberapa momen ekstrim yang sebenarnya aku tuh sama, kalau udah semenjak aku bawa tandeman itu Kang Nanda, yang ekstrim itu Kang Nanda yang usahain. Kenapa? Kadang kalau udah selesai syuting itu kan sakit banget badannya. Yang kebawa itu anak aku. Kasihan anak akunya yang dia rewel, yang gelisah, kayak tadi aja bercanda-bercanda, nanti kamu akan ketemu perempuan dan anak kecil. Benar dong, di sini ada perempuan, anak kecil. Tapi bisa bantu saya? Bisa. Mau dibantu apa? Keluar dari sini. Karena bukan masalah keluar dari sininya, kamu kenapa bisa sampai di sini? Kenapa ada di sini kamu? Bukannya kamu yang pengen aborsi di sini? Atau kamu yang di sana apa di belakang nih? Ada 2 yang saya lihat, perempuan sama kayak kamu. Kenapa kamu pengen keluar dari sini dan kenapa kamu terjebak di sini? Boleh diceritain sedikit nggak? Kenapa bisa terjebak di sini? Pengen keluar. Kamu pengen keluar, benar? Itu anak-anak kecil ini deket sama kamu yang nerima dia atau gimana? Buat jadi teman aja di sini. Iya. Jangan sedih, ceritain dong. Nama kamu siapa? Gak mau di sini. Gak mau di sini, maunya di mana? Di belakang. Pengen keluar. Iya, nanti kita bantu keluar. Sekarang keluar dari badan Farul atau keluar dari sini? Mau keluar dari sini. Oke. Gak kuat. Gak kuat. Ada yang lebih besar dari kamu di sini? Iya. Kamu meninggalnya kenapa? Kangen mama. Oke, terus? Udah? Mau dibantuin keluar atau mau keluar sendiri? Mau dibantu?
Tisu dong. Dia masih setengah soalnya dia masih belum nyaman barulnya. Lihat dulu. Ini belum nyaman banget barulnya. Kenapa tiba-tiba jadi menangis sih? Kayak lagi termehek-mehek kita. Sama teteh itu mah. Enggak mungkin. Suzon aja. Soalnya udah ditahan sama aku. Enggak, dia tuh ada di sana terus tiba-tiba dia yang di sini juga mau masuk, saya bingung. Kaget. Di belakang kamu juga tadi ada soalnya. Sebenarnya tuh si cewek ini kayaknya luapan hatinya Farul deh. Soalnya Farul lagi kangen mamanya juga. Aduh, aku kangen mama sayang. Iya. Lagi sakit kali ya kemarin. Iya, jadi dia bisa masuk ke kamu dengan cepat. Soalnya di sini gini, ini itu kayak penjara Rul bagi mereka. Di sini Tapi itu mereka nggak bisa keluar ya? di sini ada yang paling besar dan besarnya ini dulu dianut. Tapi saya nggak tahu dianutnya sama orang yang pernah punya ini atau orang lain. Tapi dia nggak tinggal di sini. Betul. Nah, kenapa di sini banyak banget yang udah berdatangan? Satu itu bukan kesalahan saya nggak mau disalahin. Itu gara-gara saya, karena sudah mulai mencium bau-bau undangan mereka. Jadi mereka saya undang untuk boleh masuk ke dalam sini buat berbagi cerita. Tapi ada momen yang aku rasain tuh, kan pas di awal-awal teteh nggak ada tuh aku ngeliat yang gede. Tapi yang gede hilang. Tapi Yes. sekarang tuh pas lagi podcast tuh, aku tuh kayak misalnya ada cewek, terus ada yang nggak Ya, ada nongolin, kakinya, iya. nggak ada kakinya, kayak bekas kecelakaan gitu. Iya memang saya Terus ada panggil. anak-anak kecil, tapi anak kecilnya tuh ternyata satu tapi ngebanyakin. Yes. Tapi satu lagi. Mereka itu di sini kan yang dominan itu perempuan dan anak kecil. Yang gede ini memang tidak pernah namanya nunjukin muka yang secara jelas. Tapi menurut penjaga di sini yang dari yang lama sih Pak Junet sampai yang baru pun selalu bilang di sini besar banget ada. Dan setiap kayak bebenah itu tuh kayak wilayah sini nggak boleh gitu. Wilayah di sana tuh kayak nggak boleh gitu karena ini daerah kekuasaan. Tapi boleh Farul percaya atau enggak, nanti kalau siang boleh lewat daerah sini. Itu tuh di belakang juga ada beberapa lokasi yang oke banget, ada sekolahan juga. Di sini masih kebun-kebun kosong. Pokoknya di sini tuh hampir saya undang karena satu sohibul wilayah di sini saya kenal, tahu. Dan saya tidak amatir di daerah sini karena saya besar lahir keluarga saya di sini semua daerah sini. Jadi ada ketariklah satu energi yang, hai guys, ketemu lagi, yuk mampir di sini buat cerita. Tempat ini tuh angker karena apa? Satu, bukan cuma karena tempat ini doang yang memang angker dan tidak bisa keluar dari sini mereka yang ada di sini. Tapi di luar itu penyebabnya. Di luar ini penyebabnya semua. Rumah sakit, terus kecelakaan tunggal karena ada playover, mall dan lain-lain itu menjadi kayak apa sih kalau orang kerennya ngomong tuh konspirasi. Kenapa tempat ini jadi angker? Kenapa daerah sini? Bukan tempat ini ya. Daerah sini itu kayak pusaran yang satu wilayah ini tuh ini angker banget terkenal dan itu udah kemana-mana angkernya. Dan Farul, jangan bahas tempat sini dulu. Iya. Saya mau bahas lain karena ada yang udah ngebisik, yuk sini yuk. Gitu, anak kecil jelas banget di telinga saya. Yuk sini yuk. Satu jeleknya saya nggak pernah mau kalau ada anak kecil itu saya bawa permen atau bawa susu. Karena ada yang minta itu, sengaja biar chaos aja. Jurnalisa, kita mau bahas Jurnalisa lagi ya sama Farul. Selain di Bogor tempat yang angker, kamu pernah nemuin nggak tim jurnal itu sama sekali yang chaosnya tuh, bukan kalau saat itu kamu, itu yang semuanya. Oh kalau semuanya mah, Ya kecuali Angga ya dan Kang Jeb. kalau chaos semuanya mah kayak aku, Teresa, Indi, Teriri berempat pernah Iya. itu ngakak. Itu ngakak banget. Kayak kemarin, syuting kemarin juga Bang Jeff, aku, Teriri. Bus itu tuh kadang aku kalau sama Indi misalnya kita mau uji nyali kan apa-apa Faru Indi kakak Indi atau aku juga takut kan si Indi mah kuat kan gak pernah takut Indi takut terus kata si kadang tapi Angga tuh ya fun fact-nya adalah kalau misalnya istirahat atau apapun kan aku mah udah aja nggak ikut kemana-mana Angga tuh pasti ngintil Angga tuh nggak pernah
duduk Lepas. gitu, hangat masih ngintil. Terus pas yang kaget apa yang waktu kita syuting di Garut, Indi itu apa? Barengan kan kita berdua kayak harimau keluar gini. Kita berdua teriak bareng. Wow! Pas ngeliat Aanga lagi gini. Sial kata waktu, takut. Ngobrol udah, maksudnya ke Indi. Emang ada beberapa yang hantunya tuh nggak mau masuk ke aku. Iya, kayak di sini ada yang nggak mau ke kamu. Satu ya ada, kamu juga memang dijagain ada. Terus kedua, kamu juga sebenarnya dalam hati kamu itu selalu nolak yang gede Yeah. gitu. Ada penolakan itu, dia pun nggak mau yang langsung masuk. Kan balik lagi, kamu juga harus butuh dibantu biar dia masuk. Kayak tadi, energinya kecil, jadi langsung blok ke kamu. Tambah lagi, kamu lagi waspada banget. Ih, Iya. santai aja atuh ih. Ya waspada, soalnya maksudnya ini podcastnya tuh bener-bener jadi kayak kita tuh kayak banyak banget yang nonton. Yes. Jadi kayak aku mau gitu loh. Kalau misalnya aku nggak nahan kayak masuk ini keluar ini, masuk ini masuk. Tapi kayaknya nanti bakalan Jurnal Risa dan Ria Puspita ada segmen untuk Fahrul. Fahrul akan aku bawa juga ke beberapa penelusuran, bukan cuma satu tempat doang, sahabat misis. Itu ada nanti uji nyali. Benar-benar uji nyalinya sendirian. Nggak mau aku sih? kabur aku mah. Mau kan? Nggak mau demi Allah, nggak mau. Cocok, iya uji nyali. Teh demi Allah jangan atuh teh please. Kau tiba-tiba uji nyali. Nggak mau. Aku juga ngiri dong. Masa di jurnal kamu uji nyali di sini? Gila enggak, kali, enggak. Bayarannya kita teken kontrak Aduh, naikin deh. Gitu. bukan masalah teh, nggak ada perjanjiannya. Sekarang udah ada perjanjiannya. Nggak mau. Ale siap dampingin? Oh, siap belum? Enggak dong. Iya dong. Enggak dong. Teh demi Allah teh. Nah ini yang aku nggak mau teh, kan aku udah perjanjian ke teteh. Jangan ditumbalin aku. Tiba-tiba ada uji nyali anjrit. Kamu biar orang tahu kalau kamu main sama aku dan titiskan kamu 3%-nya itu. Belum belajar udah ada titis-titisan. Enggak. Teh demi Allah enggak. Teteh enggak dicubit nih. Ya, tapi yang penting kita penelusuran dulu. Iya. Segmen Apa sih? selanjutnya Aku nggak bisa kalau lebih dari jam 12 malam, maaf ya. Berubah, kan Cinderella. Jadi upik abu. Nah, nanti tiba-tiba jadi kucil banget gak bisa. Dan memang kamu harus kasih tahu ke semua teman-teman yang di luar, main bersama penelusuran sama saya itu di jam yang tepat. 11 tank kita mulai bridging opening. 11.10 kita selesai. Ih, keren 10 banget. menit. Oh, kirain 10 menit. Dicolok. Apanya yang dicolok? Seram anjrit. Tapi emang aku akan buat penelusuran selanjutnya jalan-jalan bareng sama kamu. Nggak Kok di sini. jadi tiba-tiba ada jalan? Dengerin, nggak di sini. Kamu akan aku bawa juga. Jadi kerjaan kamu Jumat di Jurnalisa, Kamisnya di saya gitu. Kan kamu minta celengan kamu dipenuhin. Teh, Iya. aku tahu celengan aku pengen dipenuhin, tahu banget. Aku tahu pasti Teteh ngasih yang terbaik. Tapi Teteh pasti tempatnya serem-serem. Diciwit. Gak mau kalau serem-serem. Ya, kalau Teh. penelusuran gak serem gimana? Sekarang kamu Itu aja jadi ngetawain. Teteh mah biar aku dimalu-maluin sama hantu. enggak, kamu akan menjadi Farul yang lebih kuat di sini. Aku nggak yakin. Aku yakin. Farul, di Jurnalisa kamu udah tahu tidak ada eto, tidak ada gimmick. Di sini nanti kamu akan ngerasain full bareng sama aku. Bagaimana ngerasain? Oh, Teria kalau kesurupan kayak gini. Oh, kalau Teria mediasi tuh gitu kan. Kamu udah pernah ke tempat channel lain yang ada gimmicknya? Aku yang benar-benar kayak perhantuan cuma Teria doang. Oh. Jarang orang-orang jarang. Emang Jurnalisa bukan perhantuan itu? Ya maksudnya kalau di luar dari Oh, jurnal. nggak gitu dong. Cuman ke Teria doang. Tapi saya baik loh. Ya alhamdulillah dong. Nggak ngapa-ngapain kamu kok. Tapi tetap ada uji nyali. Enggak, kalau uji nyali enggak teh. Teteh, enggak demi Allah enggak. Ini aduh serem banget kalau aku tiba-tiba maksud misalnya next boleh teh uji nyali, kalau di sini mah enggak teh. Ih sumpah ini mah nggak serem kok. Enggak serem. Ini serem banget. Tempatnya nggak luas kok, sempit. I know. Iya. But But you lihat belakang. Nah, itu kan bumbu. Penelusuran nggak serem nggak seru loh Faru. ada yang mata. Ya.
Terus Teteh lu gila tahu ngebawa aku ke sini, sumpah. Padahal kan perjanjiannya aku mah cuman yang ala-ala doang teh. Aku mah bener-bener penakut banget teh. Jangan jadi tumbal teh. Yang ada melata lah, ada yang kakinya nggak ada lah. Nggak boleh kayak gitu dong teh. kalau aku ngelihat momen channel YouTube ya, kayak aku ngelihat Teresa dengan tim jurnal itu udah gong juga kok, tempat-tempatnya selalu angker. Tapi kenapa kamu bilang di sini angker? Ini belum semuanya dikeluarin karena tempatnya daun. Daun dari mana? Daun dari situ. Jauh dong kalau ke sini. Iya daun. Daun. Kan Dede Lesti udah bilang. Dede Lesti nggak suka, kejora banget. Itu kenapa sih? Ini harus dibubarin. Oh, forum ini harus dibubarin. Di tempat aku semuanya itu harus fun saat penelusuran, harus tetap senyum, tetap tenang, ya kan? Kamu lihat dari tadi kan aku nggak ada jiwa-jiwa yang menyeramkan. Aku ketawa mulu loh. Apa yang serem sih? Oke, deal untuk ketok palu kali ini. Apa itu teh? Enggak, kita penelusuran. Tetap kita penelusuran nanti bareng sama Farul. Terus ada 2 sahabat saya, bakalan kalian tahu. Ini ada satu pertanyaan aku tapi tentang horor ya Farul. Lebih milih penelusuran di rumah terbengkalai atau gedung terbengkalai? Rumah. Kenapa kalau gedung? Gedung tuh suka beda-beda teh, macam-macamnya. Gedung apalagi pabrik. Aduh. Itu pabrik. Itu yang pecah banget adalah waktu kemarin jurnal syuting di pabrik bekas mama aku kerja. Oh. Ketemu ayah aku di situ. Nostalgia aja di situ. Itu angker. Angker banget. Kalau rumah enggak. Ya rumah angker sih karena paling rumah tuh ada yang udah ngisi kalau nggak dikirimin. Oke, kita jadi. Apalagi sih teh? Tadi yang sendiri uji nyali. Katanya di rumah nggak serem. Serem dong teh. Tadi kata kamu antara Ini rumah. kan bukan rumah kalau saya menurut Neng. Emang menurut Neng tuh apa ini? Ini udah bukan kayak rumah. Ini rumah Neng. Tapi di belakang dan di depannya Beda gitu. beda ibu ketua. Jangan kayak Mawar deh, cantik tapi berduri. Ya Allah. Terus. Tapi beneran loh kan gedung sama rumah berarti kamu tidak memilih gedung. Ya lebih angker lah. Iya. Lebih parah lagi. Waktunya udah beres. Lagi, saya mau nanya lagi, kenapa sih buru-buru banget sih Neng? Mau Oh. ngejemur. Gus nyusu. Aduh, Gus nyusu. Nyusu bro. Tanggapan keluarga tentang Farul bagaimana setelah tahu di Ayo, jurnalis? udah lah bro. Ini serius. Oh serius. Bangga sih keluarga. Happy juga. Sampai ada momen bapak aku kayak ngomong tetap harus jaga silaturahmi dengan baik. Kayak aku pindah ke Jakarta yang takutin bapak aku tuh, yang ditakutin tuh bapak aku kayak nanti jurnal gimana, apa-apa tuh pasti bapak aku. Karena mungkin orang tua aku juga ngelihat ya aku tuh bisa keren meledaknya dari jurnal. Sempat kemarin aku lagi drop banget, sedrop-dropnya aku nggak pernah minjem uang ke siapapun karena malu aku nggak pernah minjem uang. Tiba-tiba aku cuman gini, help, Teh Riri, kakak, apa sayang, kakak minjem uang, aku bener-bener ini banget, berapa sayang, segini puluh juta kakak, oke, transfer langsung. Bener itu zaman momen aku ngedrop banget, terus aku langsung kan aku minta masa tengahnya 2 minggu, kan 2 minggu aja pasti kebayar kok. Tapi aku deg-degan, aku bener-bener kerja dapat aku langsung. Kak alhamdulillah, aku langsung kasih kak ini, tek, langsung kata Terry langsung begini, sayang padahal kalau misalnya nggak ada apa-apa mah, maksudnya nggak ada mah bilang aja, nggak usah takut, dan aku pasti ngebantuin kamu. Tapi kan aku nggak mau jadi mikir dari mindset aku Teh Riri teh jadi dana darurat aku tuh gak mau. Terus ceritalah aku ke mama aku, terus mama aku sebisa mungkin mah jangan minjem ke orang, ke mama dulu. Tapi aku tuh gak enak kalau minjem ke mama tuh pasti mama tuh panik kepikiran, jadi kayak mikirnya kemana-mana. Gak mau. My mom sama my dad kan overthinking. Apalagi anaknya lagi di Jakarta nih si kembang desa. Kembang desa. Boleh gak minta tolong sama Teh Riri? Apa? Cepet kali. Oke. Itu bener-bener kayak help 911. Tapi kamu nggak pernah yang namanya jadi orang tuh ngerasain star syndrome, pernah nggak sih?
Kalau misalnya menurut aku pribadi sih aku nggak tahu. Tapi aku nanya ke beberapa temen, ada yang ngomong star syndrome, ada yang enggak. Tapi emang gaya kamu begini aja udah. Emang gini aja kehidupannya. Gini aja. Iya. Soalnya aku tuh selalu ngelihat si itu balik lagi Teh Riri. Dia tuh tenang, damai. Iya, Ya dia best banget. Pengen banget gue kayak cewek-cewek kayak gitu, Farul. Aku juga pengen. Dia bener-bener tenang banget. Kayak kalau aku apapun stres, aku langsung video call. Apa sih? Aku video call, aku apa-apa sama Teh Riri sih. Iya. Sama kan Ria sama. Riri semuanya Iya, kan apa-apa juga sekarang Teh Ripus. Apa tuh? Ria Puspita. Ripus lagi, ripuh. Oh Ripuh. Gaduh tapi enggak ayo nama. Gong. Apanya? Gong. Teh aku Alhamdulillah. ini tuh udah panik banget ya makanya sama aku dilucu-lucu ya. Tahu kok. Bener-bener kayak udah panas, perut tiba-tiba panas. Tahu Lapar kali ya mungkin. Oh lu kode. Kali ya. PU. Iya PU. Ya. Makan dong buat artis saya. Jamnya juga nggak bawa jam lagi. Saya biasa nggak bawa jam. Udah jam 11. Oh enggak, ini masih santai kok, berarti masih Teh. aman. Apa sih? Demi Allah Teh. Saya nggak mencium bau-bau apa, bau nggak ada. Aman kok. Rumah biasa. Yang melata itu apa? Yang melata itu kiriman dari mall. Di mall itu di bawah ada sesuatu yang memang nanti akan kita blast. Oke? Ada. Itu saya lempar, saya tarik karena Sial kok ditarik sih? jadi gini. Tadi itu saya salah mengucapkan tempat itu. Terus akhirnya persekian menit itu kayak say sorry, ya udah ini gue minta tolong beberapa anak buah lu kesini dulu. Gue mau nanyain kenapa lo bisa hadir di situ dari zamannya gue nggak ada sampai gue lahir, sampai gue gede, sampai sekarang gue tuh kenapa sih lo masih ada di situ gitu? LGT. Apaan tuh LGT? Lu gila tahu? LGT lagi lu gila tahu iya. Soalnya pas tadi aku datang ke sini nggak ada yang melata itu Teh. MBG. Apa tuh MBG? Mas Babang Ganteng. Oke. Kita siap untuk penelusuran. Kamu nemenin aku. Siap penelusuran bareng. 5 menit. Yang nggak ada juga 5 menit, opening gua aja 3 menit setengah. Kayak aku make upin Teteh aja deh. Oh mau jadi Mau muha. aja deh. Talent. Saya temen sama. Talent atau kru aja lah. Saya temenan sama kamu dari awal kenal. Saya asak klek. Nah, saya tahu jurnalis saya itu sama kayak kita penelusuran gitu ya, yang terlalu gede-gedebuk langsung bak. Kenapa kamu di sini jadi takut ciut gitu sih? Kamu di sana nggak takut nggak ciut, berani gitu. Ada enggak? Nah di sini ada saya malah. Nah, kakak Teteh tuh ala-ala tenang ada saya tapi rada di nik. Rada ada momen Teteh tuh energinya beda, Cang. Ya apa bedanya Diam gini sih? juga, diam kayak ngobrol kayak tok masuk gitu kayak tadi dia. Masa sih kerasa. Masa sih Nek. Padahal saya dari tadi diem aja loh. Sama kan mereka kayak di Diam studio. tapi hatinya bergerak. Hati yuk bergerak. Sama nggak kayak perasaan Farul di studio. Saya pengen ketawa. Banyak banget yang gini. Apaan sih tiba-tiba kok langsung masuk gitu. Emang segitunya studionya Teh Ria, terus Farul bisa tiba-tiba masuk. Gimana perasaan Pak Farul? Geng, kalau misalnya diceritain tuh pasti orang-orang tuh nggak percaya. Sama dan aku juga kalau misalnya jadi kalian tuh nggak percaya teman-teman. Tapi pas ada di momen itu udah mah datangnya on time. Pasien ada 3. Udah, kita ngobrol aja yuk. Ayo lanjut lagi. Pas aku datang turun dari gokar, rumah apa ini? Apakah ini rumah setan? Apa ini rumah iblis? Datang, pas aku duduk, assalamualaikum, duduk langsung, muter aku langsung kira, aduh pusing banget. Mau ngambil cemilan gak sopan dong, belum ditawarin. Iya benar. Aduh, bener-bener aku pusing banget. Tapi kok aku nggak ngelihat kayak Poch, aku nggak ngelihat. Tapi yang ngelihat gede-gede, bertanduk lah, gigi inilah. Tiba-tiba pas aku ngobrol kayak aduh ini gak kuat teh. Itu tuh aku teh gak kuat. Bener-bener segak kuat itu. Dan yang aku tahu kamu ceritain ke Teh Risa ya tentang hal itu. Iya, teh tahu nggak aku langsung cerita. Itu kayak rumah apa itu teh? Rumah praktek, real rumah iblis kan aku teh. Astagfirullahaladzim. Jurig semua. Neng nggak sanggup. Aku harus meluruskan nih.
tempat itu memang jadi tempat praktek aku dan studio aku buat setting YouTube. Maksudnya tempat Ya kan kita. uangnya banyak, harusnya praktek-praktek studio-studio. Jangan, itu malah ngirit kan. Oh. Kan biar ngirit, lu mah ngajarin gue boros. Biar ngirit itu mah. Kan memang kalau untuk praktek namanya kita nanganin pasien non medis ya Rul. Banyak orang-orang yang punya energinya tuh yang gila. Tahu sendiri kan kena santet gak mungkin setannya kun. Poch, nggak mungkin kan, itu yang ditarik dan berhasil kita kunci di sana. Dia nggak bisa keluar juga dari situ karena memang kayak aku kasih pagernya tuh spiral yang full, benar-benar full. Mereka itu tidak untuk aku matikan karena mereka sudah ya memang abadi, tapi energinya aku kecilin kalau waktunya sudah pas. Itu yang kamu datengin itu baru banget buka praktek kemarinnya, jadi langsung besoknya aku buka studio, jadi masih ada. Aku pengen nanya jadinya sama Teteh, Apa? penasaran. Teteh kan ngoleksi yang kayak gitu. Buat apa sih Teh itu Teh? Itu bukan dikoleksi sih, lebih ke dari pasien kita buang, emang kita tarik dari badannya pasien. Iya, tapi nah itu nanti kita sama kecilin. Teteh hingga dimusnahin? Nanti dulu dong, kita harus konfirmasi dan ngobrol dulu, bincang-bincang, biar interview dulu. Lo siapa yang nyuruh? Terus dulunya lo gimana gitu ya? Ya pokoknya ada dapur yang nggak bisa aku kasih Ceritain. tahu kenapa dia gunanya untuk apa, nanti untuk apa. Intinya gini, kalau bowling itu apa mainan yang dilempar pakai bola, terus akan nanti pinnya itu berantakan, terus akan dirapikan lagi. Nah aku akan begitu sama mereka. Mereka itu seperti aku lagi main bowling aja, tapi ngelemparnya nanti dia kita rapihkan, kita bersihkan, kita buang, kita lempar ke tempat yang memang mereka kita lepaskan. Udah balik lagi ke alamnya. Tapi ada momen gak sih Teh hantu-hantu yang Teteh tarik-tarik gitu pengen ngikut Teteh? Oh sering. Gue jadi Yes. gitu, ada nggak sih yang gitu? Ada? Banyak. Dan itu akan aku gunakan untuk penelusuran. Kalau main catur, raja nggak ada pion-pionnya, nggak ada kuda, nggak ada ster, langsung ke skakmat. Makanya harus bisa begitu. Jadi kalau ada orang bilang gini, oh isian Eteria misalnya ular gini-gini, oh yang lu lihat mereka bukan isian gue. Sebisa mungkin isian gue itu cuma satu, cinta dan kasih sayang untuk suami dan anak-anakku. tetap suami ya, Iya, iya sebucin ini loh. Udah tahu kan? Ih, bucin. Dukun tapi bucin. Bukan dukun dong, buduk. Oh buduk. Ngerasain kan? Iya, maksudnya kru semua di depan gua semua masalahnya. Dari belakangnya Aya. Iya dari tadi loh kan. Soalnya ini batu. Oh ya, harus tahu yang dilempar-lempar dari tadi itu bukan apa namanya? I know. Bukan kayu ya, bukan Iya. kayu jatuh, tapi batu dilempar. Padahal kamu nggak diajak. Kamu ngapain sih pegangin saya? Bilang Gemeter dulu loh. nggak diajak itu. Nggak diajak. Ah elah dah. Ini gemeter loh dia. Oke deh, biar kita tambah seru. Terima kasih buat Dek Fahrul. Dek Fahrul. Dek Fahrul. Dek Fahrul. Kamu selalu meluangkan waktu buat Teteh. Terima kasih banget. Karena sih deket banget. Iya bener. Cuma nih. 5 langkah. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Udah oke. Kita lanjutin nanti di penelusuran dengan kedua teman saya. Boleh pegang tangannya? Boleh. Jangan uji nyali. Yes. Dah. Dia kemarin dia tuh orang labil. Oke, mau uji nyali enggak? Mau. Enggak ngomong uji Ada nyali. mau. Dia bilang mau kemarin. Mau bener. Penelusuran loh. Enggak, uji nyali dia mau, tapi jangan di tempat ini, berarti di tempat selanjutnya uji nyali kita berdua. Fahrul uji nyali bareng sama Ale. Ntar Fahrul uji nyali sama Tata. Jadi segmen itu kita uji nyali aja ya dulu. Uji aja nyali lu ya. Karena sumpah, aku tuh kalau uji nyali nggak rasa apa-apa, Rul. Teteh kalau misalnya aku ada di posisi Teteh juga mau uji nyali di Gunung Kawi sekalian pun tetap Kamu mau tahu yang paling aku Apalagi? takutin apa? ditinggal suami. Nggak akan, jangan dong. Iya kan itu yang paling Teteh takutin. Nggak punya teman, masa janda 2 kali, amit-amit coy ya. Coy, yang ini kan udah bucin banget. Oke. Kalau setan, Teteh ada yang takut, setan nggak ada. Ada. Apa? Aku paling takut Ih, sama. serius apa? Bener. Ih kok nggak percaya? Aku ada takutnya juga sama setan. Yang dia bisa nyerupain kru sama suami. Karena saya pernah gandeng dia. Gue pikir kru gue gandeng. Pas dia lihat lemes ngededes, yang lemes banget, terus yang mau teriak nggak, iya, yang mau teriak nggak bisa, terus yang cuma anjing minggir lu. Dia mau masuk.
Tapi bukan segmen untuk gue buka badan gue. Jadi Farul Teta itu bisa untuk nutup yang benar-benar gak kesurupan sama sekali. Tapi kalau penelusuran harus aku buka. Karena kenapa? Tempatnya udah ngimpit. Jadi kita digencet. Daripada gue sakit kenapa-napa kan, mendingan gue buka gitu sayang. Tapi pokoknya terima kasih. Nanti temenin penelusuran. Baru podcast aja Kok setengah jadi 11 serem, udah ternyata begini. ada serem-seremnya. Kirain kuat, gak penakut. Iya ada takutnya dong. Ya kan biar sama sama kamu. Kalau aku terlalu bilang berani. Nih hodam aku keluar. Oke. Kalau kodam gue nggak begitu. Hodam aku apa aja sih teh yang teteh lihat? Coba sebelum penutupan. Kodam yang dilihat. Iya, hodam badan. aku ada apa aja? Cuma satu sebenarnya yang paling Apa kuat. tuh? Perempuan cantik. Tapi itu titipan untuk menjaga kamu. Cuma kalau yang nemenin kamu memang ada macan sayang, energinya kecil karena kamu nggak mau ngurusin dia. Dari anak jurnal kali ya Nggak maunya. tahu. Soalnya kamu kayak bodo amat, emang gue pikirin gitu. Jadi kodam itu kalau kamu kuat buat jagain dia makan, ngasih energi, dia akan utuh. Nah kamu tuh nggak bisa yang tiap menit keluar gitu, enggak. Dari Kamu tuh jurnal ada macan. Heeh. Dari Buria mau ngasih apa nih? Oke, nanti saya akan kasih yang melata itu. Terima kasih buat sahabat mistis, terima kasih buat Farul. Setiap mistis ada ceritanya, setiap cerita ada mistisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk bang.